Sikap yang benar dalam membangun mental yang kuat dalam investasi adalah 1. Lebih baik terlambat daripada rugi. 2. Sebagus-bagusnya rekomendasi, lebih bagus analisa sendiri. 3. Sebesar apapun peluang yang Anda dapatkan dan hasil analisa Anda, kemungkinan untuk gagal tetap ada. 4. Belajar dari orang lain tidak serta-merta menjadikan kita sama seperti orang itu. 5. Menjadikan realitas sebagai pelajaran, bukan sebagai penghambat atau sesuatu yang membuat Anda kehilangan kontrol. Seorang investor harus sadar bahwa sejatinya dia tidak dapat mengontrol harga saham. Cara terbaik untuk dapat bertahan dan meraih profit dari fluktuasi harga saham adalah dengan memiliki mental yang kokoh dalam berinvestasi. 5 sikap bijak membangun mental investor sukses adalah topik pembahasan kita saat ini. Sobat investor, membeli saham memang menggunakan uang, tapi untuk uang itu berkembang dan menjadi profit bagi seorang investor, mental adalah bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Untung, rugi, dan juga stagnan, hal yang biasa dalam investasi saham. Peluang dalam investasi saham dapat dimaksimalkan oleh mereka yang memiliki mental yang baik dalam investasi. Lebih baik terlambat daripada rugi. Itu sikap yang akan kita bahas pada poin yang pertama. Sebagai seorang investor, kita harus tahu bahwa dalam investasi saham selalu ada kesempatan untuk meraih profit. Jika memang Anda belum yakin, jika memang Anda belum pasti untuk membeli karena masih ada satu dan lain hal yang menghambat Anda untuk membeli saham tersebut, sekalipun Anda berpikir itu adalah saham yang bagus dan sudah merupakan kesempatan yang bagus, tetapi di sini jauh lebih baik untuk Anda memiliki prinsip bahwa lebih baik terlambat daripada rugi. Pastikan sepasti-pastinya sesuai dengan kemampuan Anda bahwa Anda sudah memilih saham yang tepat dan di waktu yang tepat. Lebih baik jika Anda hanya mendapatkan profit yang mungkin hanya 20-50% daripada Anda mengharapkan profit 100-200%, tapi pada kenyataannya justru itu membuat Anda salah memilih dan mengalami kerugian. Biasanya orang seperti ini, orang yang tidak mau terlambat dengan momentum yang ada, lebih condong kepada orang yang takut kehilangan kesempatan. Sekali lagi, dalam investasi saham, kita tidak akan pernah kehabisan kesempatan. Yang terbaik adalah memiliki sikap lebih baik terlambat daripada rugi. Terlambat masih ada kesempatan untuk Anda perbaiki dan ada kesempatan untuk Anda meraih profit walaupun mungkin sedikit. Tapi kalau rugi, tentunya itu adalah suatu hal yang fatal. Terlambat menurut Anda juga seringkali belum tentu itu terlambat, karena ingat, fluktuasi atau perubahan harga saham itu terjadi tanpa dapat diperkirakan. 2. Sikap membangun mental yang kuat seorang investor adalah selalu berpikir bahwa sebagus-bagusnya rekomendasi, lebih bagus analisa sendiri. Sekalipun rekomendasi itu benar, ketika Anda membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi, maka biasanya mental Anda itu mudah goyah. Ketika ada berita-berita yang kurang baik, maka Anda akan goyah, pendirian Anda akan goyah. Anda mungkin akan menjual pada waktu yang tidak tepat dan tidak menutup kemungkinan Anda menjual di saat Anda sedang mengalami kerugian. Jadi sebagus-bagusnya rekomendasi orang lain, lebih bagus analisa sendiri. Karena apa? Dengan Anda membeli saham, hasil dari analisa Anda sendiri, Anda akan punya keyakinan yang lebih dibanding Anda membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi. Rekomendasi boleh kita ikuti asalkan harus disertai dengan analisa, karena analisa bukan sekedar membawa kita dapat memilih mana saham yang baik dan benar yang layak dibeli, tetapi juga analisa akan membuat kita yakin
dengan keputusan, sehingga sekalipun dalam jangka waktu yang panjang, analisa itu akan mampu menjadi sesuatu yang membuat mental kita tetap kokoh pada pendirian dengan apa yang sudah kita beli. Ketiga, sebesar apapun peluang yang Anda dapatkan dari hasil analisa, ada kemungkinan untuk gagal. Itu tetap ada. Jadi, sekalipun analisa Anda sudah Anda lakukan dengan sebaik mungkin, untuk menjaga mental Anda tetap stabil, Anda harus tetap punya kerendahan hati untuk juga mengakui, untuk juga menyadari bahwa kemungkinan untuk Anda salah dalam menganalisa itu ada. Karena sekalipun analisa Anda benar, seringkali ada faktor-faktor yang tidak terduga yang bisa mempengaruhi penurunan harga yang sangat drastis dari salah satu saham, atau mungkin itu adalah saham yang Anda beli. Jadi mental yang benar akan membuat seseorang itu selalu sadar bahwa tetap ada kemungkinan untuk salah, sehingga itu akan membuat seorang investor yang baik bisa belajar untuk lebih baik lagi ke depan, dan itu akan membuat seorang investor ketika pun dia salah memilih, dia tidak kecewa, tetapi dia akan terus belajar dan terus meningkatkan kemampuannya. Sikap yang keempat, belajar dari orang lain tidak serta-merta menjadikan Anda sama seperti orang itu. Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh seorang investor adalah ketika dia belajar dari seseorang, dia kemudian berusaha untuk menganggap dirinya sama dengan orang itu, sama dalam menganalisa, bahkan sama dalam meraih profit. Sebagai contoh, ada begitu banyak orang yang memfavoritkan salah satu tokoh investor Indonesia, Bapak Lo Keng Hong, tetapi dia tidak menyadari bahwa mentalnya belum seperti Bapak Lo Keng Hong. Bapak Lo Keng Hong ketika dia membeli saham, dia sanggup untuk menunggu bahkan 2, 3, 4, 5 tahun. Tapi tentunya untuk investor pemula, menunggu waktu dengan selama itu, tentunya itu adalah suatu hal yang sulit, bahkan bisa jadi mustahil untuk seorang investor pemula. Maka dari itu, belajar dari orang lain tidak serta-merta menjadikan Anda sama seperti orang itu. Belajar dari orang lain boleh, tetapi tetap harus dipraktekkan sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan keadaan Anda, sesuai dengan tingkat mentalitas investasi Anda. Sikap yang kelima yang dapat membangun mental yang baik bagi seorang investor adalah menjadikan realita sebagai pelajaran, bukan sebagai penghambat atau sesuatu yang membuat Anda kehilangan kontrol. Realita dalam investasi saham pertama bisa membuat seseorang menjadikan itu sebagai penghambat. Artinya ketika dia gagal, ketika dia rugi, dia menjadikan itu sebagai penghambat untuk dia maju, karena dia berpikir pasti di depan juga bisa rugi lagi. Padahal yang benar adalah sekalipun masih ada kemungkinan untuk rugi lagi, tetapi kerugian yang dialami bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar lebih baik lagi, bukan menjadi suatu penghambat. Dan yang kedua, realita justru seringkali membuat seseorang itu kehilangan kontrol ketika dia mendapatkan profit yang sangat besar dari salah satu saham. Seringkali dia berpikir bahwa hal itu akan terus terjadi, sehingga akan dengan mudah orang itu membeli saham, bahkan mungkin tanpa analisa yang memadai, sehingga kemungkinan untuk dia gagal itu sangat besar, dan pastilah itu akan mengganggu mentalitasnya. Atau kalaupun dia berhasil meraih profit, tetapi profitnya tidak sama dengan yang dia dapatkan sebelumnya, maka dia juga bisa mengalami kekecewaan. Sangat disayangkan jika seorang investor punya prinsip seperti itu. Maka yang benar bagi seorang investor yang sukses adalah mentalnya dia menjadikan realita bukan sebagai penghambat, tetapi sebagai pembelajaran. Dia menjadikan realita bukan sebagai suatu yang membuat dia lepas kontrol, kehilangan kontrol, tapi menjadikan realita sebagai suatu yang menjadikannya makin hari makin bijak dalam berinvestasi. Investor yang bijak tidak pernah mengabaikan mental, karena membangun mental yang baik sama saja dengan mempersiapkan diri untuk meraih profit di masa depan. Seberapa banyak usaha Anda
untuk mempersiapkan, untuk membangun mental yang kokoh. Sebegitu juga Anda akan meraih profit dalam investasi di masa yang akan datang. Salam sukses bersama kami, Jejak Saham.